Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Guru. Bagaimana kabarnya sore ini? Sore alhamdulillah sehat, Pak. Sehat nggih? Walaupun Alhamdulillah. walaupun masih nih repot dengan si bayi, dia rewel dari tadi nggak mau tidur. Ya maklum baru melahirkan juga, semoga tetap sehat Bu Guru. Iya, Alhamdulillah amin. Alhamdulillah. dapat kita luangkan waktu sedikit sebentar untuk kita berdiskusi. Eh, Boleh. mm-mm. Apa nih Bu Guru yang menjadi tujuan diskusi kita sore ini? Bisa Bu Guru bagikan dulu. Ya, saya ingin curhat sedikit. Saya ingin em, mendapatkan sebuah solusi sudah dari permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran yang saya lakukan. Saya ingin Mm-mm. bercerita tentang di kelas saya ada seorang anak yang tidak begitu aktif mengikuti pelajaran yang saya Yang Bu suguhkan Guru. setiap hari. Mm-mm. Tetapi saya sudah mencoba mendekati anak itu dengan berbagai cara. Malahan saya bertanya langsung kepadanya, dia tidak pernah mau menjawab, dan bahkan ketika saya memberikan tugas, dia tidak pernah mau melaksanakan tugas itu. Nah, saya jadi bingung jadinya. Apalagi ini kelas 1. Saya marah juga berat rasanya. Mau tidak marah, kadang saya marahin. Jadi saya pusing karena dia kelas 1. Ketika saya dekati, dia selalu menangis. Baik, baik, baik. Eh, jadi yang disampaikan Bu Guru tadi bahwa ada salah satu siswa di kelas. Bu Guru masih di kelas 1 ya? Iya, saya di kelas 1, Pak. Oh iya, di kelas 1. Dari kegiatan pembelajaran yang Bu Guru lakukan, ternyata ada terdeteksi siswa yang tidak aktif dan cenderung kurang bersemangat ketika pembelajaran. Benar, Seperti Pak. itu nggih? Ya, Heeh, benar. baik, baik. Nah, eh, dari penyampaian Bu Guru tadi, situasi yang sudah disampaikan, nah dari diskusi kita pada sore ini, bagaimana kira-kira Ibu Guru mengukur keberhasilan pertemuan kita? Dalam arti, apakah nanti Bu Guru setelah kita diskusi, apakah Ibu Guru mampu menyimpulkan bahwa diskusi kita ini dapat sesuai tujuan yang atau sesuai ekspektasi yang Ibu Guru harapkan? Bagaimana Ya, kita? saya ingin sekali dari pertemuan kita ini, dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya ingin mengetahui bagaimana cara memperbaiki proses pembelajaran saya, juga bagaimana cara saya menangani siswa tersebut. Mm, mm, Saya mm. ingin dibantu, Pak. Baik, 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 baik. Iya. Jadi harapan Ibu nanti setelah kita selesai diskusi ada gambaran lah yang dapat kita terapkan dalam rangka untuk mengatasi situasi yang tadi Ibu telah sampaikan. Baik, eh, sejauh yang Ibu Guru lakukan di kelas, apa nih kira-kira yang sudah Ibu Guru coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin Eh, pernah, saya per ya silakan Bu. Saya pernah mengatasi masalah tersebut dengan memanggil siswa itu sendiri ketika dia bukan memanggil, tapi saya mendatangi siswa itu sendiri ketika dia berada di dalam kelas. Saya bertanya kepada dia, apa permasalahan yang kamu hadapi, apa kenapa kamu bisa sampai seperti ini, kenapa sampai diam, tidak mau aktif ketika pembelajaran saya. Mm, mm, mm. Iya. Terus tapi dia menjawabnya dengan cara menangis. Oh iya.
Dia tidak senang katanya belajar seperti ini terus katanya. Baik, baik, baik. Ya, seperti betul seperti yang kita pahami bersama juga. Jadi di kelas 1 apalagi sekarang fase A itu masih juga kita kategorikan sebagai usia dini, Bu. Jadi memang kita butuh ekstra cara untuk memberikan perlakuan yang tepat pada mereka, khususnya lebih-lebih lagi yang tidak bersemangat ketika belajar. Bagaimana kalau Ibu ataukah pernah Ibu mencoba melakukan semacam survei singkat lah, apa kira-kira yang mereka mau dalam pelajaran atau seperti apa? Ya, pernah sih saya tanyakan kepada khususnya anak ini, dia ingin belajar yang apa namanya yang mempunyai, dia ingin seperti permainan lah ketika proses pembelajaran. Dan pernah saya melakukan suatu permainan ketika di luar ruangan bersama teman-temannya. Ternyata memang anak ini begitu ceria ketika melakukan apa namanya pembelajaran di luar kelas. Dan pembelajarannya itu contohnya yang saya lakukan pada waktu itu adalah membuat ular tangga. Ular tangga mereka berjejer dengan temannya, kemudian apa namanya mereka bermain seperti dadu misalnya, terus dilempar dadunya, siapa yang tertinggi langsung jalan ke sini, terus ada yang turun, ada yang apa namanya sampai di ujung ular itu, kemudian turun ke bawah. Itu sangat disenangi sama anak-anak ini. Ternyata memang anak ini sesuai keinginan yang dia katakan kepada saya, dia ingin belajar yang menyenangkan. Baik, baik. Ya, ternyata memang pernah dilakukan kegiatan yang mampu untuk memahami kebutuhan mereka lah ketika belajar, gitu. Iya, Baik. Pak. Nah, kira-kira dari kondisi Ibu saat ini, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu ada di angka berapa untuk mencapai tujuan dari situasi yang tadi Bu Guru gambarkan untuk mengaktifkan kembali siswa-siswa yang memang terdeteksi pasif ketika pembelajaran? Ya, kalau saya lihat rating yang saya sudah lakukan tadi, ketika melihat siswa saya begitu aktif, padahal yang tadinya pasif, yang tidak mau bergerak sama sekali ketika proses pembelajaran, dan setelah saya melakukan apa namanya metode seperti itu, dia sangat aktif, saya mengambil kesimpulan bahwa ratingnya sekitar 8 sampai 9. Kalau menurut saya, karena keaktifan yang sudah diperlihatkan oleh anak itu, saya Baik, baik, jadi berkesimpulan bahwa ratingnya tinggi dengan melakukan proses pembelajaran seperti itu. baik, baik. Jadi posisi Ibu juga sebagai guru tentu akan mempengaruhi ketercapaian rating yang tadi disampaikan, ya, ketika Iya, melakukan pembelajaran yang memang berbasis kepada aktivitas yang menuntut anak untuk bergerak seperti itu. Betul nggih? iya Pak. Baik, baik. Sejauh ini yang telah Ibu coba, apakah ada hambatan dalam mencapai tujuan yang tadi Ibu ingin capai? Ya, sebenarnya hambatannya itu datang dari diri saya pribadi, Pak. Pertama kurangnya saya berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah. Juga tentunya dari proses pembelajaran itu kurangnya dari diri saya pribadi adalah menggunakan media atau pembelajaran yang menarik buat anak-anak itu. Jadi mereka ketika pembelajaran tidak tersampaikan apa yang mereka inginkan. Baik, baik. Ya. Jadi memang kalau setelah Ibu mengidentifikasi dari hambatan yang Ibu rasakan, di antaranya ada tadi kurang kolaborasi dan juga yang paling penting tadi Bu Guru sampaikan
kurang menggunakan media ataupun metode mungkin gitu, yang memang itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas anak ketika pembelajaran. Nah, baik Ibu. Kemudian bagaimana strategi Ibu dalam mengaktifkan semua siswa? Lebih-lebih siswa yang tadi Ibu Guru sampaikan, yang cenderung pasif ataupun tidak mau aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Strategi yang atau rencana Ibu lah. Ya, apa namanya, saya ingin pernah saya melakukan apa namanya, strategi memberikan pembelajaran dalam bentuk permainan. Itu akan membuat siswa menjadi lebih ceria, lebih apa namanya, berproses, lebih apa namanya, gairah lah dalam proses pembelajaran. Kemudian ketika mereka misalnya berada di dalam kelas, jika siswa tidak mau aktif dalam proses pembelajaran, saya coba bertanya kepada mereka pertanyaan pemantik, pertanyaan yang menyenangkan untuk mereka. Kemudian bertepuk juga termasuk pernah saya lakukan, tepuk kaget. Itu membuat siswa menjadi apa gitu, seperti itu. Baik, baik. Iya, baik. Ternyata strategi-strategi yang Ibu Guru sampaikan tadi tuh menarik sekali, apalagi untuk mengaktifkan kegiatan anak dalam kelas. Karena yang memang kita pahami bersama di usia kelas rendah itu, apalagi fase A yang kelas 1, kelas 2, memang bagaimana kita meramu kegiatan dalam bentuk permainan gitu. Jadi mereka tidak sadar bahwa melalui kegiatan bermain itu mereka mempelajari sesuatu seperti itu. Betul nggih? Iya, Pak. Nah, adakah prioritas yang ingin Ibu dahulukan dari strategi yang tadi sudah Ibu Guru sampaikan? Ya, saya ingin mendahulukan keberpihakan pembelajaran saya berpihak kepada siswa, agar siswa itu lebih senang, lebih bahagia ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Hmm. Baik, baik, baik. Nah, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ya, ketika melihat anak-anak sudah aktif kembali di kelas, di kegiatan pembelajaran. Betul? Ya, ya kalau dari ukuran keberhasilan dan rencana itu ketika siswa mampu memahami materi yang saya sampaikan, siswa senang dengan materi yang saya ajarkan, itu merupakan ukuran dari keberhasilan ketercapaian pembelajaran saya. Baik, baik. Iya. Jadi sudah jelas target keberhasilan yang ingin Ibu Guru raih, terutama dalam menghadapi situasi yang tadi disampaikan di awal. Baik, kemudian menjadi penting adalah komitmen Ibu nanti terhadap rencana yang akan Ibu Guru laksanakan. Nah, bagaimana terkait komitmen Ibu? Saya akan berusaha konsisten untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen saya, yakni menggunakan media pembelajaran, harus menggunakan media pembelajaran ketika proses pembelajaran itu harus saya lakukan, dan apa namanya, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, bagaimana supaya pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan semenarik mungkin. Baik, baik. Iya, berarti sudah langsung melibatkan rekan paling tidak yang terdekat gitu, untuk Ya, Pak. membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun dalam hal menyiapkan media pembelajaran tadi. Baik, ini alhamdulillah sudah berlangsung menuju 15 menit nih, 10 menit lebih sedikit. Kemudian terakhir saja Bu Guru, tentang bagaimana tindak lanjut kita dari sesi diskusi ini. Apakah nanti kita akan berdiskusi kembali setelah Ibu Guru menerapkan atau seperti apa? Untuk kita sama-sama mengevaluasi lah apa yang sudah dilaksanakan. Boleh, Pak. Karena memang, apa namanya, tindak lanjut ini sangat kita perlukan, Pak, setelah kita melakukan suatu kegiatan.
agar apa yang kita lakukan ini menjadi proses pembelajaran yang bermakna, yang yang konsisten kita lakukan dan kita menemukan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik, baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung diskusi Ibu Guru, dan Ibu Guru juga sudah menyatakan kesiapan, komitmen dengan rencana yang akan Ibu Guru lakukan di kelas, terutama untuk mengaktifkan aktivitas peserta didik di kelas 1 khususnya yang Ibu Guru ampuh. Berhubung waktu kita juga sudah terbatas, kita akhiri, insya Allah nanti kita akan atur waktu kemudian untuk berjumpa kembali Ibu Guru, nggih. Iya, Pak. Untuk diskusi Terima kasih kembali. banyak, Pak. Nggih, sama-sama. Semoga ada insight atau masukan yang positif dari hasil diskusi kita pada sore hari ini. Insyaallah. Mari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa yang Ibu Guru rasakan pada saat di coaching tadi? Alhamdulillah setelah saya di coaching tadi, saya merasa lega beban yang ada pada diri saya selama ini, permasalahan yang ada di dalam kelas saya akhirnya bisa terselesaikan, saya mendapatkan solusi dan jawaban dari Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus sudah memberikan saran buat saya, sudah mendengarkan cerita saya dan memberikan masukan-masukan yang positif buat saya. Terima kasih banyak. Itu yang saya rasakan. Baik. Sama-sama Ibu. Malah lebih banyak solusi dari Ibu tadi kalau kita menyadari bersama. Ya, alhamdulillah semoga dapat menjadi solusi yang baik untuk diterapkan di kelas. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Gimana kabarnya Pak Bagus? Alhamdulillah cukup baik Ibu Guru, walaupun belakangan ini merasa sangat terbebani dengan banyaknya tugas tambahan di sekolah. Ini pun lembur-lembur terus setiap malam ini. Kelihatannya sudah mengantuk itu. Ya, apa yang bisa saya bantu Pak Bagus? Baik, saya berbagi sedikit Ibu, Ibu. Saya bercerita. Jadi di sekolah, apalagi sekarang baru tahun ajaran baru, setelah selesai pembagian tugas kemarin, saya dipercaya kembali untuk memegang kelas 5 sebagai wali kelas. Harapannya memang kemarin di rapat pembagian tugas saya dapat di kelas rendah gitu, supaya beban tugasnya tidak terlalu besar lah. Karena di sisi lain, selain sebagai wali kelas juga saya masih dipercaya sebagai bendahara BOS di sekolah. Kemudian di KKG juga digugus sebagai pengurus inti. Jadi belum lagi di rumah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Nah, jadi kadang dengan berbagai banyak tugas tambahan khususnya yang di sekolah, belum laporan BOS, administrasi yang lain, itu betul-betul semua saya harus turun tangan seperti itu, Ibu. Bagi kegiatan kita di pendidikan guru pembina, mungkin itu yang paling tidak bisa menggambarkan situasi saya saat ini, sangat ya mau tidak mau dijalani walaupun masih berat, sehingga kadang di kelas kurang maksimal kita memberikan layanan kepada siswa gitu. Jadi dari curhatannya Pak Bagus tadi, dari permasalahannya Pak Bagus tadi, apa nih yang menjadi tujuan dari diskusi kita sore ini? Apa yang ingin Pak Bagus ungkapkan lebih banyak lagi? Baik. Jujur saya butuh
teman berbagi paling tidak yang memahami kondisi saat ini, sehingga beban-beban yang cenderung aktif di berbagai tugas tambahan ini dapat kita berbagilah supaya lebih memahami kondisi gitu. Baik, bagaimana perasaan Bapak ketika harus membagi waktu antara semua tugas tambahan dengan proses belajar mengajar di sekolah? Apakah ada kendala-kendala? Jujur, masih cenderung merasa frustasi Bu Guru nggih. Frustasi dalam arti saya ingin memberikan layanan yang terbaik untuk siswa yang saya ampu di kelas 5, tapi kadang-kadang juga saya harus betul-betul memfokuskan diri terhadap, tagihan-tagihan tugas administrasi lain yang di luar tugas utama menjadi pengajar, seperti itu. Ya, jadi permasalahan Pak Bagus cukup rumit juga ya, selain sebagai bendahara memegang uang begitu banyak, juga apa namanya tentang proses belajar mengajar. Apa nih yang sudah Bapak coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah ada kiat-kiat yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya sih dalam penyusunan laporan memang, saya melibatkan beberapa rekan di sekolah yang membantu untuk menyusun laporan, tetapi itu pun tidak cukup memuaskan saya kalau tidak langsung turun tangan, karena bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab saya sebagai, pengelola keuangan, dalam hal ini sebagai bendahara BOS. Jadi walaupun melibatkan rekan lain, perasaan untuk tidak, ingin terlibat itu tidak bisa, pasti selalu ingin melibatkan diri, seperti itu Ibu. Benar sekali Pak Bagus, karena memang sebuah tanggung jawab itu harus kita selesaikan walau apapun kondisi kita, seperti itu Pak Bagus ya. Betul betul. Terlebih, saya juga orangnya, agak sungkan Ibu, dengan banyaknya aktivitas rekan-rekan di kelompok lain, terutama yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Karena kalau sudah di luar jam sekolah, hanya sekedar untuk meminta tolong kadang saya tidak enak gitu, kecuali masih dalam jam sekolah, nah itu masih enak kita berkomunikasi. Iya benar Pak. Apakah ada tugas yang bisa Bapak delegasikan atau batasi waktu pengerjaannya? Mhm. Biasanya memang saya melakukan untuk melakukan skala prioritas terhadap beberapa tugas yang memang mendekati deadline yang harus diselesaikan. Misalnya seperti kemarin ketika penyusunan laporan BOS tahap 1, itu dari dinas mengejar terus harus selesai di bulan Juni, sebelum akhir Juni. Jadi sementara waktu itu juga kegiatan di kelas ada, akhir semester, sehingga rapot juga mau tidak mau harus segera diselesaikan. Jadi memang sebisa mungkin saya membagi waktu walaupun deadline-nya agak mirip-mirip selesai. Tanggung jawab sekali dengan tugasnya. Ya, Bagaimana jika kita coba buat daftar tugas dan menerapkan prioritas berdasarkan tenggang waktu dampaknya terhadap siswa? Nah, sepertinya menarik Bu Guru. Jadi saya akan mulai mencoba untuk membuat daftar mana yang, tenggat waktunya relatif lebih awal untuk diselesaikan, sehingga tugas-tugas yang lain juga walaupun agak, masih berjarak diselesaikan, tapi tidak sampai terbengkalai, seperti itu. Jadi porsi saya tetap ada di tugas utama dan juga di tugas tambahan, seperti itu Ibu. Ya, jadi kan Pak Bagus bisa membagi waktu dengan baik. Ya, seperti itu Pak Bagus. Iya, betul betul Ibu.
Karena jujur selama terkejar deadline ini istirahat paling cepat itu kalau malam jam 11, setengah 12 itu udah paling cepat kita dapat istirahat. 12 malam. Bagaimana terus rencana Bapak dalam membagi tugas tersebut? Kira-kira bagaimana caranya Bapak nanti ketika sudah melakukan tugas, bagaimana caranya membagi tugas tersebut? Tentu saya ingin melakukan komunikasi dulu dengan rekan-rekan yang memang berpotensi untuk membantu saya dalam penyelesaian laporan-laporan, sehingga saya dapat waktu yang cukup luang untuk memprioritaskan anak didik di kelas. Itu, Ibu. Oh, ya. Kira-kira dari proses itu dari rencana Bapak itu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak katakan tadi? Ya, ukuran keberhasilannya ya laporan selesai tepat waktu, kemudian porsi saya di kelas mengajar juga banyak, full tercurah kepada peserta didik, sehingga tidak sampai mengorbankan salah satu di antara kedua tugas yang memang saya jalani seperti itu. Benar sekali Pak Bagus, benar, tepat. Terus kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan? Ya, insya Allah mulai besok saya coba bangun komunikasi kepada teman-teman di sekolah tentang pembagian tugas yang memang berpotensi untuk mereka bantu dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga fokus saya juga sebagai guru di kelas itu tidak terpecah gitu. Ketika melayani anak kita fokus, ketika mengerjakan tugas juga dapat bantuan suntikan tenaga dari rekan-rekan yang lain. Berarti harus melibatkan pihak yang lain ya Pak ya, seperti rekan sejawat dan kepala sekolah. Ya. Betul. Perlunya memang komunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Berarti yang bantu Bapak selama ini nanti rekan-rekan sejawat dan juga tentunya Bapak kepala sekolah ya Pak Bagus ya, seperti itu ya. Nggih, betul. Nah, kemudian satu hal lagi Pak Bagus, bagaimana tindak lanjut kita dari sesi diskusi ini? Ya harapannya dari diskusi yang sangat konstruktif ini saya mendapatkan insight atau masukan yang sangat penting untuk bisa diterapkan di sekolah, tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja di sekolah untuk menuntaskan ya tugas-tugas yang memang menjadi tugas utama dan tugas tambahan secara berbarengan gitu, seimbang. Ya, jadi seperti itu Pak Bagus ya. Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar. Ya, salah sedikit ya. Memang dirasakan di sekolah. Alhamdulillah kalau bisa terjawab semua permasalahannya. Semoga besok atau lain hari kita bisa berdiskusi lagi dengan baik ya Pak Bagus ya. Iya Bu Guru, terima kasih banyak. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, bagaimana perasaan Pak Bagus setelah melakukan sesi diskusi tadi? Bagaimana ungkapkan perasaan Bapak, apa yang Bapak rasakan? Silakan. Tentunya yang pertama ucapan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah berkenan mendengar dan menjadi rekan diskusi terkait permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan. Pada saat di coaching tadi saya merasa ada perasaan yang positif dan produktif ya, walaupun di awal memang kabar tidak karuan, tapi setelah mampu melepaskan apa yang terjadi, suasana berubah menjadi positif dan lebih produktif. Saya merasa didengar dan dihargai, sehingga
terbuka untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang memang saya hadapi di sekolah. Kemudian umpan balik yang konstruktif dari coach, dari ibu guru memberikan saya wawasan baru dan perspektif yang berbeda, membantu saya untuk melihat apa area yang harus saya benahi, terutama untuk mengoptimalkan bantuan rekan kerja di sekolah gitu, untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan terakhir, saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk mencoba berrelasi lebih intens dengan rekan-rekan yang memang memiliki potensi untuk menyelesaikan beberapa tugas-tugas tambahan di sekolah. Itu sih Bu Guru. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Bagus.